Salah satu pepatah Arab yang populer yang biasa kita dengar adalah al-ummu hiyal madrasatul ula fil hayati kullil insani. Ibu adalah sekolah pertama bagi kehidupan setiap insan. Dalam sejarah panjangnya pasti kita ketahui bahwasanya wanita mengalami fase kekelaman di hampir setiap ataupun semua peradaban sebelum datangnya Islam. Lahirnya seorang anak perempuan dalam sebuah keluarga bahkan dianggap aib bagi mereka. Apalagi bila mana mereka mempunyai kedudukan terhormat dalam suatu kelompok tertentu. Mereka akan malu. Mereka akan berusaha menutupi aibnya dengan mendapatkan seorang anak perempuan. Bahkan dengan kejinya mereka, karena sikap malu mereka mendapatkan anak perempuan, rela membunuh anak perempuannya sendiri. Di masa Yunani kuno, martabat perempuan sangatlah rendah. Adalah filsuf Demosthenes berpendapat bahwasanya istri hanyalah berfungsi untuk melahirkan anak. Aristoteles menganggap perempuan sederajat dengan hamba sahaya. Sementara Plato menilai kehormatan lelaki pada kemampuannya memerintah, sedangkan kehormatan perempuan pada kemampuannya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sederhana dan pekerjaan-pekerjaan yang hina sambil terdiam tanpa bicara. Di hampir semua peradaban manusia, kedudukan wanita selalu dalam dua titik ekstrim yang sangat luar biasa. Antara yang menghinakannya hingga lebih rendah dari binatang, atau mengagungkannya hingga di level dewa. Namun jamaah, hingga akhirnya datanglah Islam. Islam hadir untuk memberikan kedudukan yang paling sesuai dengan fitrah dari setiap wanita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam memberikan hak-hak istimewa kepadanya sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. Bahkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwa dalam Islam antara wanita dan pria berasal dari keadaan yang sama, yang mereka pun mempunyai balasan yang sama pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitabnya mengatakan, innal islama hina jaa ilal alami rafa'a makanal mar'ati wa ataha hurriyataha wa karamataha wa syahsyiyataha wa sawa bainaha wa bainar rajuli fil huquqi wal wajibati. Sungguh ketika datangnya Islam ke bumi ini, ia mengangkat derajat para wanita, memberikan kebebasannya, memberikan kemuliaannya, memberikan kepribadiannya, serta menyamaratakannya dengan lelaki dalam hak-hak dan kewajibannya. Tentunya hak-hak dan kewajiban tersebut sesuai yang diatur oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejarah Islam mencatat bagaimana wanita telah mengambil peran yang sangat istimewa di hampir semua lini kehidupan. Di masa kenabian bahkan mereka bukan hanya mengambil peran domestik, tak sedikit peran publik mereka tangani tanpa melepaskan kodrat dan fitrah mereka sebagai seorang wanita. Dan yang paling pokok, wanita-wanita muslimah di zaman keemasan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah berhenti melahirkan para tokoh besar di semua bidang. Tak sedikit dari mereka yang membesarkan para calon tokoh, para calon pemimpin-pemimpin umat ini. Wanita-wanita pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaikan lumbung para pejuang-pejuang yang siap mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah Islam datang mengajarkan kepada seluruh wanita-wanita di dalamnya untuk bisa menjadi salah satu pilar utama dalam perjuangan umat Islam
bahkan menjadi salah satu pilar untuk bisa melanjutkan, untuk bisa melahirkan para tokoh-tokoh yang melanjutkan estafet perjuangan umat ini. Wallahu a'lam bishawab.